الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى صراطه المستقيم وجعله رحمة للعالمين وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه والمرسلين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نفتتح مجلسنا بقراءة وتلاوة قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة القصص، فيه أن الله سبحانه وتعالى قال: أتلوه عليكم فاستمعوا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: إني أريد أن أنكهك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صدق الله العظيم. Mengawali majlis kita, saya bacakan ayat yang ke-27 dari surat Al-Qasas tentang proses pernikahan Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang putri yang dikatakan oleh sebagian para ahli tafsir adalah putri Nabiullah Syuaib alaihissalam. Tapi tidak sepakat ulama apa betul orang saleh yang ditemui oleh Nabi Musa dalam pelariannya ketika dia menghindar dari persoalan yang dia hadapi di Mesir. Kemudian dia bertemu dengan 2 orang anak gadis yang menggembalakan ternak, yang menghindar dari kerumunan orang banyak yang sedang berebutan untuk memberi minum ternak mereka. Nabi Musa alaihissalam membantu 2 orang anak gadis itu untuk memberi minum ternak mereka, dan setelah itu 2 perempuan muda itu kembali bertemu dengan ayahnya, dan seterusnya. Kisah itu sering diceritakan oleh para penceramah di dalam berbagai majelis. Akhirnya berujung dengan apa? Tawaran dari Nabiullah Syuaib sebagaimana pandangan sebagian ahli tafsir untuk menikahkan salah seorang dari putrinya itu. Sebenarnya itu jadi jawaban bagi pertanyaan sebagian orang, siapa yang mesti meminang? Haruskah laki-laki yang datang? Atau kalau perempuan yang datang dahulu, kurang malukah perempuan jadinya? Tidak. Jadi dalam urusan pinang meminang, Islam tidak membatasi harus laki-laki yang datang meminang. Bisa saja wanita yang datang meminang, sebagaimana wanita yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, saya serahkan diri saya kepada engkau, engkau mau nikahi atau engkau mau nikahkan dengan siapapun." Sebagian dari kita cenderung membatasi itu dengan pepatah atau petua. Ndak patui do anau menjelang sigai. Kalah lo hadis Nabi di hadis Melayu. Jadi di dalam syariat boleh laki-laki yang datang meminang, dan boleh juga
perempuan yang datang meminang. Jadi jangan dibatasi diri dalam hal-hal yang tidak diharamkan oleh syarak, tapi kemudian mengungkung kita seolah-olah kalau kita langgar itu jatuh kehormatan dan harga diri kita. Kalau memang kita menganut syarak mengatur dan memakai, jangan, walaupun mungkin di dalam tradisi sepatutnya laki-laki, tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu tidak ada masalah kalau toh perempuan yang datang untuk meminang atau meminta agar seorang laki-laki menikahinya atau menikahi putrinya. Hal yang seperti itu dibuat lapang oleh syarak. Jadi kalau kita renungkan petunjuk syariat terkait dengan pernikahan mulai dari muqaddimahnya, kemudian kita bandingkan dengan tradisi yang ada, benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yushadad din illa ghalabah. Tidak ada orang yang mempersulit agama ini melainkan dia akan rumit dibuatnya, dia akan kalah. Jadi kalau kita renungkan, siapa sebenarnya yang mempersulit keadaan? Bukan syariat. Awak nak memperumi idu awak surang. Setelah itu mengaluh-aluh surang. Di sudah baralik mendamam. Pak mendengar orang bercerita seperti itu, rasa nak pai sewak. Siana menyuruh ibu serupa itu mana? Kenapa awak nak memilih cara serupa itu? Awak lah nak onde surang. Syarak tidak sampai ke tingkat itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, siapa saja yang membuat agama ini menjadi susah atau sesuatu yang sulit, malah dia sesuatu yang mudah dia persulit, bahkan dia jadikan kesulitan itu bahagian dari agama seolah-olah menjadi tuntunan, maka apa yang akan terjadi? Ghalabah. Kesulitan yang dia buat itu akan mengalahkan dirinya sendiri. Yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Dalam kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari ada hadis ini, dalam kitab sahih Imam Muslim juga ada, riwayatkan dari Abi Hurairah dengan sanadnya, innad dina yusrun, kata Nabi. Agama itu mudah sebenarnya. Mudah. Dalam berbagai hal mudah. Jadi kalau ada orang mengatakan agama itu sulit, nanti periksa siapa yang membuat dia sulit. Dalam berbagai hal. Dalam beribadah juga mudah. Salat itu tidak sulit, walaupun ketika kita belajar fikih sebagian orang enggak rumit kepalanya. Ada orang terlalu sempit sehingga kadang air setitik saja, kalau orang berwuduk jangan ada setitik saja jatuh ke tempat apa, nanti jadi musta'mal. Setitik jadi masalah pula. Bagaimana orang akan? Akhirnya dek sibuk mengaji taharah dan berwuduk, solat tak jadi. Setitik jatuh nanti musta'mal, bercampur air dipakai dengan air suci. Pak menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, sama dengan orang, kalau bapak dan ibu-ibu belajar tajwid yang mendetail, bantu tak pandai seorang ngaji seorang lain. Bantu muncuang pun diaturnya. Shin. Monyong ke muka. Tarik ke dalam. Pusing orangnya. Makanya saya sering katakan, belajar tajwid itu bagus, tapi jangan diparumi mana. Nah, ya kan, rakhawahnya harus begini, dasinya harus seperti itu, mendesir pula, qalqalahnya begini. Janganlah sarumi itu mana. Akhirnya dek memikir itu, lupa orang akhirnya sadonya jo'an dibacanya dalam salat.
Tapi bukan berarti kita tidak belajar tajwid, perlu. Ya, kita latihlah lidah kita. Karena itu saya anjurkan belajar tahsin, tapi jangan diperumit mana. Nah, dengan muamalat juga begitu, jangan dipasampik mana. Mentang-mentang dulu belajar awal ada namanya taqabud. Taqabud itu saling mengambil. Kalau terjadi transaksi jual beli harus ada taqabud. Taqabud itu qabat namanya. Cuma sebagian orang memahami qabat itu dengan bersalaman. Bojua, bobali. Bojua, bobali. Kalau terkunci dengan pemahaman seperti itu kan pemahaman. Makna taqabud itu ada suatu kondisi, keadaan atau bukti yang menunjukkan terjadinya deal, kesepakatan yang menunjukkan ridha yang ada di dalam kalbu. Apakah itu melalui ijab, ya, dan kabul, aku jual dan aku beli, dan ada kalanya terkadang adalah qarinah, keadaan yang terjadi sudah menunjukkan agi pitih ambil barang. Nah, karena itu para ulama mengkaji qabat itu bisa qabat hissi dalam bentuk barang diambil, tapi bisa qabat hukmi, surek menyurek diserahkan, sebab tidak semua barang bisa dikuasai secara utuh. Caranya membeli tanah, menyandang tanah sektor itu tidak mungkin. Nah, karena itu terjadi qabat hukmi namanya. Secara hukum dia telah berpindah. Walaupun kini agak rumit awak qabat hukmi itu, batu sertifikat bisa 3 berdimpi-dimpi bagai. Itu kan lain masalah, tapi yang jelas bisa berlaku. Tapi kalau kita mengurung dengan konsep harus bersalam-salaman seperti itu, tunan di supermarket itu tetap masuk persediaan tukang urut untuk kasirnya sore hari. Bayanglah dari pagi sampai sore bersalam tariknya, kejual, kebeli, kejual, kebeli, itu segera-geranya. Nah, jadi kita tidak berarti melanggar syarak, ya. Jangan dianggap enteng pula apa yang menjadi ketentuan, tapi harus difahami kalau dalam konsep menjalankan syariat ini mana yang usul, yang menjadi dasar, yang tidak ada perubahan, dan itu adalah dawabit, ketentuan yang harus dipatuhi, kau jangan dilanggar. Tapi ada yang terkadang syariat ini memberi ruang untuk adanya perubahan-perubahan berdasarkan situasi dan kondisi gitu. Nah, karena itu kalau kita bawakan kepada pitua orang Minang, sebenarnya di dalam syarak itu adola nambah buah mati, adola nambah buah sinta. Nambah buah mati jadi ungkai-ungkai. Nambah buah sinta ini bisa kadang-kadang karena kondisi tertentu dia bisa berubah. Walaupun tidak semuanya, kadang fatwa secara umum, tapi orang tertentu bisa berubah. Dan syariat memberi ruang untuk itu. Ini contoh saja. Buang angin itu tidak ada berbeda pendapat membatalkan wudhu. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa menahan buang anginnya sewaktu solat itu, dalam waktu dia bisa menunaikan itu, 2 rakaat sudah lalu, kan ada orang yang penyakitnya benar itu. Nah, bagaimana? Apakah akan kita terapkan juga hukum yang tadi bahwa buang angin membatalkan wudhu? Kalau batal wudhu berarti tidak sah salat. Karena tidak sah salat, tidak ada salat bagi orang yang sedang berhadas sampai dia bersuci. Nah, tentu dalam hal seperti itu untuk orang tersebut berlakulah ketentuan bahwa dia dalam keadaan tidak memenuhi ketentuan normal. Nah, dalam hukum tidak normal ada hukum lain yang katakan hukum darurat berbagai macam. Nah, kalau dalam perkara ibadah ada kelapangan seperti itu, apalagi dalam masalah muamalat beralik-beralik kuah. Pinang meminang kuah. Karena itu jangan pahit mana urusan japuk-menjapuk pakai MM-an. Nah, urusan sesudut harus mereknya sampai lemarinya apa pulun. Selimut ini harus nan asli dan berbagai macam. Mengarumi bananan ke selimut ini berdua, kalau merancak ni wali lah sudah itu. Jadi banyak yang terjadi sekarang ini bukan agama yang menuntut.
Termasuk juga persyaratan japik. Apa agama membuat persyaratan itu? Tidak. Itu bukan syarat dari agama. Awak nak membuat-buat. Tapi sudah itu awak nak neboh beliau. Nah, kalau ditanya kepada saya, lebih baik kita istiqamah saja dengan tuntunan syarak. Nah, sebab nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi beban kita sebagai pertanggungjawaban kita di akhirat kelak, tuntunannya apa? Bukan tradisi dan adat, tapi syarak. Dan yang akan menjadi saksi atas kita apakah kita berjalan dalam tuntunan Allah atau tidak nanti. Ini tidak ada tu awak dah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak akan dihisab dengan ukuran-ukuran yang kita buat itu. Kita akan dihisab dengan apa? Dengan ukuran yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini, Al-Quran. Itu menjadi ukuran sunnah Nabi. Kenapa? Rasulullah nanti akan menjadi saksi atas kita. Jadi ba'ana awak hendaknya kau membuat terus struktur susunan dahulu dari yang awak nombor 2 ni, Datuk Batin sebatang, Datuk Ketemungan turun ke bawah, awak bacalah ranjinya. Apakah beliau-beliau tu nanti akan jadi ukuran saksi apakah kita berjalan dalam redha? Tidak. Nah, kita perhatikan ayat Al-Quranul Karim di awal-awal juz 2 akan bertemu di situ siapa yang kelak yang akan menjadi saksi atas kita semua. Rasul. Ayat 143 itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Perhatikan kalimat itu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul yang menjadi saksi atas kamu. Jadi pada hari kiamat itu tak ada orang mengumpul atas nama nan suku Melayu bari nenek mamak tagak mengkon dah. Orang Minangkabau bari sia dulu rajonya dah. Orang akan mencari ke situ siapa bendera mana yang akan dia jadikan sebagai tempat bernaung. Bendera Nabi. Maka Nabi katakan wa biyadi liwa'ul hamd. Di tanganku bendera pujian. Jadi orang akan mencari semua berada di bawah panji Rasulullah. Jangankan urusan-urusan lain. Hubungan kekerabatan dekat saja. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ada 3 tingkatan. Orang kalau dia bermasalah dalam terhadap dirinya, kerenggangan itu pertama dengan apa? Saudara dahulu. Saudara tidak bertahan, dia akan menyelamatkan diri masing-masing. Yafirrul mar'u min akhihi. Nah, saudara tidak juga bisa saling menyelamatkan, meningkat kepada apa? Wa ummihi wa abi. Ibunya dan ayahnya, orang tua. Yang terakhir yang berada di sekitar seseorang itu adalah istri dan anak. Nah, di hari kiamat istri dan anak pun tidak terperhatikan. Kullu mri'in yauma idzi sya'ni yughni. Setiap orang di hari itu ada urusan yang membuat dia tidak bisa care, peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, manusia tidak ada yang cukup amalnya. Nah, kepada siapa mereka berharap mendapatkan pertolongan Allah yang dikatakan syafa'ah itu? Pada Rasul. Nah, karena itu aneh juga. Kalau hari ini orang sampai cakar-cakaran, maki-makian
hanya mempertahankan aturan-aturan kesepakatan, sedangkan Rasulullah syariat tidak membebani dia dalam hal itu. Coba direnungkan itu. Baik benar kalau lah urusan beralik menikah kok. Penyaram cigik jadi masalah aja. Dulu mungkin ketika muda pernah ditegur juga dek mama ambo. Awak jadi supir ketika itu, baru pulang dari Mesir, pergi beralik jauh. Nah, harilah sampai daerah tu dingin, harilah sanjo, anta pikir awak akan menyetir pulang, mengantuk apa kau? Mulai kelelok di belakang, tapi alun jo makan deh. Tu kecil tu tanya, mak, kok lama nak lagu mak? Kau langan yang salahnya ada cerita kecil kan? Kok kau makan apa? Ya, do nang kurang tadi tu banyak tanya. Nang kurang. Itu celiklah dia tu. Susunan sambalnya tak betul. Kau kecil kalau itu suruh seorang dapur dengan tas itu selesai masalah makan walai je boh. Benar. Ang tak tentu dia jalan je itu je. Akhirnya kecil. Ambo nak tentu nan tentu dia bawa pari ambo lapar, ambo kan nyetir pulang, mama kalau lok di belakang itu nang berfikir kok tekan tu ambo sama masuk jurang wak sama-sama le talok ada mak itu pesingkik salah persembahan kau makan wak lain. Nah, hal-hal yang seperti itu cenderung kadang-kadang tidak menimbang situasi dan kondisi tertentu. Padahal apakah yang seperti itu berbuah mati? Tidak. Itu berbuah sentak itu. Tapi dalam pitua dibaca lain berbuah sentak. Tapi kalau talantuang dia orang pantang adik kami tidak dipakai. Nah, itulah yang sering membuat kita itu kadang hitungan tak bersesuaian, kadang bersakitan hati. Dia lah beralik makanya bercakap, baru sanak saling bertangka. Nah, apakah patut cara-cara seperti itu membuat silaturahim putus, membuat hubungan keluarga menjadi kering? Nah, coba direnungkan. Kalau kita kembali ke syariat, apa kata Nabi? Inna dina yusrun. Agama ini mudah sebenarnya. Nah, wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang membuat agama ini syadid itu keras, rumit, melainkan dia akan kalah sendiri. Nah, dia tidak akan bisa menjalankannya. Suatu waktu dia akan berhadapan dengan kondisi yang rumit. Karena itu fasaddidu wa qaribu, kata Nabi. Ambillah jalan yang sedang. Tampualah garih nala dibentangkan dari Rasul. Tak usah ditukuk-tukuk. Dan mendekatlah ke batas yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abshiru, buat orang senang, gembira, tenang, bahagia. Jadi jangan membuat orang menjadi rumit. Karena itu berbagai pertanyaan yang sering muncul dalam perkara-perkara tradisi, beralik, meminang berbagai macam, sebenarnya tukuknya lebih banyak daripada yang syariatnya. Nah, kembali kita kepada kajian kita tentang khitbah. Kita sudah jelaskan bahwa pertunangan itu adalah syariat Islam, bahagian dari syariat Islam yang disyariatkan dengan tujuan yang jelas. Untuk apa tujuannya? Agar sepasang anak manusia yang hendak melangkah menempuh hidup berumah tangga itu melangkah dengan apa? Dengan pemahaman, saling memahami dan saling mengerti kondisi dan keadaan masing-masing. Karena itu di dalam Islam tidak ada cerita membalik kucing dalam karung, itu tidak ada. Tidak berhak orang memaksa orang lain untuk menikah. Tidak ada. Bapak sekalipun tidak punya hak. Jadi bapak tidak punya hak selagi anaknya itu adalah mengerti, balik, faham dia.
Nanti ada wilayah ijbar, itu dalam kondisi yang khusus sifatnya. Tetapi secara umum Nabi telah mengingatkan, jangan engkau nikahkan al-ayyib as-sayyib, wanita yang sudah pernah menikah, artinya menjanda, melainkan dengan perintahnya. Dan jangan kamu nikahkan anak perempuan yang belum lagi pernah menikah, artinya gadis bikir, melainkan dengan izinnya, musyawarah dengannya. Jadi kalau wanita yang berstatus janda, dia mengambil keputusan atas dirinya, dia memang tidak bisa menikahkan dirinya, betul, karena yang akan menikahkannya tetaplah walinya. Tetapi keputusan menikah atau tidak terakhir berada di tangan dia. Hatta tusta'mar. Tapi kalau yang bikir, yang gadis, tidak boleh dipaksa, tetapi harus dalam musyawarah ada dua pihak, anak dengan wali. Nah, di sini sebenarnya kajian pernikahan itu andaknya didanga pula di anak-anak gadis awak nan alun menikah. Nah, kalau nang gadi-gadi nalah menikah kok, yang disampaikan adalah bagaimana menjadi orang tua. Nah, apalagi bapak-bapak, bapak kan harus belajar menjadi wali. Tapi ambo senang papa lah mulai namu mendangan itu. Petang ambo diminta oleh wali kota dan anggota DPRD untuk membuka launching sekolah keluarga di Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ada program yang bagus. Semenjak awal dulu saya support itu. Namanya sekolah keluarga. Sekolah keluarga artinya ibu-ibu dah pak-pak bersekolah balik. Sekolah jadi istri, sekolah jadi ibu, bapak sekolah jadi suami, beraja balik. Kenapa? Karena pangkal masalah kenakalan remaja, berbagai penyakit sosial kemasyarakatan hari ini itu sebenarnya bisa diminimalisir, dibendung di tengah keluarga lebih dahulu. Nah, cuma adonan gak heran bos, sajak sekolah tu ado dan satu ibu-ibu saya. Apa tang ado apa-apa surang. Nah, ambo apresiasi apa ku apa hebat. Kalau ibu saya di sekolah apanya indah, rumi ko. Nah, cie se kecil apa ko lah payah ibu tantu lah dekau lah. Habis tu kaji tu. Sekolah 6 bulan tu lah habis tu dak kecil dan cie tu. Dia nak buat mengerti. Nah, karena itu saya minta kemarin ni harusnya bapak-bapak juga, kebetulan ada nyek-nyek datuknya kecil lah ke apa-apa bersekolah lo lah lihat. Banyak kita yang harus tambah petunjuk syariat kepada kita semua tentang bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi orang tua. Nanti kita akan sampai di sini apa makna qiwamah itu. Dan di dalam Al-Quran kalau surah An-Nisa kita kan sering dengar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa makna qawwam itu, Pak? Pokok qawwam itu maknanya tukang perintah. Apa batu awak jadi komandan maknanya? Apa sebenarnya makna qiwamah di dalam syariat? Nah, dengan itu setidaknya rumah tangga bisa lebih alami, karena ada rumah tangga konon kaku, jarang bertamu, sekali bertamu bentuk seminar di meja makan. Anak pun susah mengecek di orang tua. Nah, inilah yang terkadang membuat anak mencari alternatif lain. Kenapa? Karena di rumah tangga dia tidak bisa menemukan orang untuk berbagi berbagai persoalan.
Akhirnya dia carilah, makanya bapak dan ibu kamar saya berjalan ke kota di Sumatera Barat, mungkin ada sumber saja di luar sumber. Nampak yang rami kini kok kafe. Anak-anak muda, walaupun kopinya steng, duduknya dari pagi sampai siang. Sebenarnya kok ndak lo aneh kalau di Minangkabau tu. Iko gaya lamo. Lapo kopi lamo nala bangki, cuma namo kafe gini. Bapak dulu kamu dari itu, adalah pau pisteng. Sudah steng tu bekonyo cari tuanjang dari pagi sampai siang. Kan ada, lapau tu dulu namo-namo tu. Ada di situ berkumpul nanobi buruang, lapau buruang namanya. Ada nanobi beranjang, lapau. Nah, itu dulu. Nah, obi pak aku dulu sebelum pulang ke rumah bini, walaupun pulang kerja pukul 3, Dimas tersangkut dulu di lapau. Kalau pulang sanjo digalakkan dan lain. Kecen takut dia bini bagai. Karena untuk pulang tu ke 10 malam. Itu menjadi tradisi kini saja yang tidak, tapi berubah menjadi kafe. Tapi kini anak-anak muda, kenapa? Karena mereka tidak menemukan dalam rumah tangga mereka itu tempat berbagi masalah. Mereka tidak menemukan tempat mereka curhat kalau bahasa kini. Akhirnya cari itu. Nah, yuk kok lagi dapat orang yang baik. Kalau tidak. Nah, karena itu rumah tangga harus dididik ulang. Nah, itu ide lahir pendidikan keluarga. Nah, pendidikan rumah tangga. Sekolah, keluarga itu. Nah, kemarin saya lihat ibu-ibu sadonya. Tapi setelah baca lihat, kau ibu-ibu sadonya dalam nikah, alah, ada dalam nikah, tak suranglah je. Nah, berarti anak-anak kita tidak kita siapkan juga. Makanya mau ingatkan, bu ibu dalam nikah, pak-pak, nanikos satu sekolah keluarga, kesimpulannya jangan salah. Kok salah kesimpulan, Allah mau cuba bu ya, nado, kok anak namun, apa perlu dibuat yang baru, jangan dari itu kesimpulannya. Nah, artinya tak bisa surut lagi, sebab surut di dalam keputusan kehidupan seperti ini, ada orang yang singkik pengananya. Seketik semasalah, tiba ke pengadilan. Talak laki. Itu singkik namanya tu. Kenapa? Karena ketika dalam masalah ini kita terlalu cepat mengambil keputusan, yang jadi korban bukan hanya orang suami istri saja. Banyak korban di belakang tu. Keluarga besar, anak keturunan. Nah, karena itu makanya talak itu, walaupun hadis abghadul halal, yang halal yang paling dibenci oleh Allah at-talak, ya, adalah talak. Itu dikritisi oleh sebagian ulama tentang kesahihan hadisnya. Tapi dari sisi makna, kalau kita lihat Al-Quranul Karim bagaimana menuntun kita menyelesaikan persoalan rumah tangga, benarkah talak itu adalah makhrajun akhir, jalan keluar yang terakhir? Ya. Jadi wajar kalau hadis itu walaupun ada kritikan pada sanadnya dan berbagai macam, namun dari sisi makna benar adanya. Talak bukan suatu yang dianjurkan begitu saja. Tapi sayang, kini konon terjadi adalah yang menjadi tuntunan itu tontonan. Itu yang masalah. Artis kawin carai, awak satu loh dari itu. Nah, akhirnya tuntunan yang sebenarnya hilang. Nah, itu makanya kita berharap agar nilai-nilai yang telah dijalankan, yang telah diberikan oleh syariat itu betul-betul diamalkan. Kembali kita ke kasus khitbah tadi. Jadi pertanyaan yang muncul, apakah mesti yang meminang itu laki-laki? Tidak. Bisa saja perempuan, bisa. Apa dalilnya? Salah satunya suratul Qasas tadi, di mana orang tua dari dua anak gadis tadi yang dikatakan oleh banyak ahli tafsir itu Nabi Shu'aib alaihissalam, dialah yang meminang Nabi Musa alaihissalam. Saya ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku. Dengan maharnya apa? Engkau gembala bersamaku samania hijab. 8 tahun kalau engkau sempurnakan 10 silakan. Tapi saya tidak paksa, 8 tahun. Artinya dalam kajian khitbah
bolehkah yang perempuan meminang laki-laki, pihak perempuan meminang pihak laki-laki? Boleh. Apakah rendah nilai wanita karena itu? Tidak. Nah, kenapa? Karena seorang perempuan mukminah, wanita muslimah salihah, dia tidak akan mau meminta siapa saja. Apalagi seorang ayah yang mengerti dengan kedudukan dan peran seorang wanita di dalam rumah tangga dan bagaimana kualitas dan kedudukan putrinya, maka tentu yang dia lihat terlebih dahulu adalah kafaah, kufunya. Jadi jangan dikatakan bahwa laki-laki saja yang dituntun memilih. Tidak. Karena itu ikhtiar, pilihan yang 4 memang pada laki-laki diberikan oleh syarak. Tapi itu satu hadis. Tunkahul mar'ah, dinikahi wanita karena 4 alasan. Yang pertama karena apa? Linasabiha, karena nasabnya. Karena apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga karena apa? Limalia, karena kekayaannya. Tetapi 3 ini kalau dipilih, kita sudah sampaikan hadis pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya karena cantiknya, bisa jadi kecantikan itu yang membuat dia melampaui batas. Karena kayanya, bisa jadi karena kaya itu yang dia membuat dia bisa memandang rendah suaminya. Kalau dikatakan bahwa karena apa? Karena keturunannya, keturunan itulah kadang yang membuat dia merasa tinggi. Nah, karena itu pilihlah bidzatid din, wanita yang punya agama. Itu tuntunan untuk laki-laki. Tetapi apakah laki-laki saja yang berhak memilih? Ya tidak. Yang perempuan juga, dia akan berdua berserikat dengan orang tuanya. Apa ukuran yang dipakai oleh perempuan? Kufu. Nah, itu yang dikatakan sekufu itu. Jadi namanya tuang kufu itu bukan laki-laki. Kau ada nanda ngerti? Laki-laki lo namanya tuang kufu. Kufu itu bukan laki-laki tapi perempuan. Kafaah itu ada pada perempuan. Laisa bandiangnya jo anak muda. Nah, karena itu nanti sebelum kita berbicara tentang akad nikah, karena kita bicara khitbah, apa yang sebaiknya dipandang oleh pihak wanita kepada laki-laki adalah kafaah. Makna kafaah itu sebanding atau tidak. Nah, apa ukuran bandingan itu? Tetap seperti laki-laki tadi memilih din. Jangan sampai wanita salihah diberikan kepada laki-laki nancaliah. Nah, ini akan berdampak nanti kepada pernikahan. Makanya akan ada pertanyaan, kemarin baru dipertanyakan. Apa hukumnya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki tanpa restu kedua orang tua? Sampai kawin lari. Nah, saya katakan jangan dipilih kawin lari. Kenapa? Di dalam Islam setiap masalah ada solusinya. Lari bukan solusi. Karena itu kawin lari itu tidak akan membuat tenang. Sedangkan duduk elok tak jauh selesai. Boleh sambil berlari. Nah, tidak akan membawa keharmonisan. Nah, di dalam syariat ada tuntunan. Jadi wanita yang kawin lari itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia kawin lari, menikah kemudian tidak memenuhi syarat, wali tidak ada, ya, dinikahkan tidak oleh pihak yang memiliki kewenangan di dalam suatu kedaulatan bernegara. Yang seperti ini nikahnya batal. Kenapa? Ayyumam ra'atin, wanita manapun nakahat yang menikah bighairi izni waliyiha, tanpa izin walinya, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batil. 3 kali Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan, 3 kali Nabi katakan siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Nah, wanita tidak bisa menikahkan dirinya dan tidak pula bisa menikahkan orang lain. Jadi kalau walinya tidak ada, rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi, mau lari, mau tidak lari, nikah itu batal.
Tapi bagaimana kasusnya? Nah, jangan lupa ya, tadi kita bicara kufu ya. Nah, bagaimana kalau kasusnya dia dinikahkan oleh wali, tetapi wali itu abad, lebih jauh, yang punya kewenangan bapak, tapi tiba-tiba karena bapak tidak setuju, kemudian dinikahkan oleh paman, walinya betul, atau dinikahkan oleh kakaknya, walinya betul, tapi bapaknya tidak setuju. Nah, bagaimana ini? Nah, dalam hal ini bapak punya hak untuk memprotes. Kemana dia protes? Dia gugat pernikahan anaknya. Punya hak, punya. Kenapa? Karena hak dia diambil. Wanita tidak boleh menikah tanpa izin walinya. Walinya yang dekat ada, ayahnya. Tetapi hakim tidak akan menerima begitu saja. Protes itu akan menimbang terlebih dahulu. Nah, apa ukuran nanti timbangan hakim bapak ini patut diterima protesnya atau gugatannya atau tidak adalah kufu tadi. Kalau si bapak tadi beralasan, saya tidak setuju itu menantu saya karena tidak sekufu dengan anak saya. Alasan kufu apa? Kita lihat. Anak ambo-lambo sekolahan, rajin solat. Sekolahan di sekolahan mengajarkan dia kesolehan. Assalamualaikum jago dirinya. Tapi menantu mabuk pagi, mabuk petang. Nah, kalau itu alasan bapak mengatakan, maka hakim akan terima itu. Kenapa? Karena ukuran kafaah kufu yang pertama itu nomor satu itu sepakat ulama seluruhnya adalah din, agama. Tidak boleh wanita yang salihah diserahkan kepada laki-laki yang calih, yang jahat. Kenapa? Karena itu akan membuat fitnah kepada agama yang wanita itu. Nah, karena itu ada orang bertanya, "Ba cara mencari jodoh ya? Mencari jodoh dan railok tu memelok diri awak dulu, bukan memilih orang. Ketika diri awak dipelok, yakin Allah akan mempertemukan dengan yang baik." Nah, jadi jangan dikatakan bahwa laki-laki saja yang punya hak memilih, yang perempuan tidak. Cuma bedanya laki-laki punya hak memilih atas diri, sedangkan yang wanita yang masih belum pernah menikah punya hak memilih bersama dengan walinya. Jadi karena itu jangan main paso. Bapak tidak memasuk anak, anak pun tidak boleh memasuk bapak. Nah, itu yang saya ingatkan terus, apalagi anak-anak gadis. Hati-hati. Kalau tidak terjerat hanya dengan cinta yang berbalut dengan rayuan manis saja. Sering bertemu pertengkaran seperti itu, tapi setelah kita lihat anak yang keterlaluan. Kenapa? Alasannya cinta. Ketika ditanya, "Lah barala mau besuo jo nan awak cintai?" Kami lah lama berkenalan 2 tahun. 2 tahun. Lah barala mau awak kenal japa awak apa? Lah 22 tahun. Masa ayo cinta 2 tahun bisa mengalahkan dan 22 tahun? Coba pikir kau. Kalau cinta nan 22 tahun kau tak bisa putus kau. Kalau nan cinta 2 tahun kau bisa. Bisa putus kau. Lapis nanti dari tangan dia kalau jadi pun pernikahan kamu balik. Karena 22 tahun tadi. Jadi jangan karena bertemu orang 3 bulan lupa dan lah hidup waktunya, bahkan hidup kita ini dari tetesan keringatnya, dari tetesan air matanya. Jadilah orang tua awak dahulu gagahnya, kokoh badannya, kuat, dek karena mencarian awak, karena peduli dengan anak sekolah awak, pakaian awak. Lihatlah sekarang sudah keriput. Nah, kemudian tiba-tiba saja kita mengatakan bahwa saya bertemu cinta lain, cinta yang tulus, yang tanpa pamrih, tidak dipandang sama sekali. Nah, itu yang kita khawatirkan, anak-anak muda kita, karena terdidik hari ini
dengan cara-cara yang aneh-aneh. Kenapa? Bukan nilai Islam dan ditontonnya film India, film Korea. Nah, itulah yang diagung-agungkan. Nah, itu yang saya katakan tontonan menjadi tuntunan. Nah, saya rasa sudah saya jawab pertanyaan tentang apakah harus laki-laki. Tidak harus laki-laki yang meminang, boleh saja perempuan. Sekarang kita lanjutkan. Pada pertemuan majelis yang lalu kita telah berbicara kalau pernikahan telah dinyatakan, pertunangan telah diterima, apakah boleh satu sama lain saling melihat atau memandangkan? Itu kaji kita pada pekan yang lalu. Sebenarnya melihat calon tunangan itu boleh sebelum pertunangan, tapi dengan niat hendak meminangnya. Tapi kalau niat tidak hendak meminangnya, haram. Apalagi bahagian-bahagian tubuh yang itu tidak boleh tersingkap, melainkan kepada orang yang boleh memandangnya. Nah, jadi bolehkah sebelum pertunangan melihat, supaya nanti pertunangan itu jangan mudah pula untuk putus? Boleh, tapi dengan catatan ada niat yang baik hendak meminangnya dan untuk menikahinya. Para ulama mengatakan boleh. Apa dalil yang mengatakan boleh? Nah, dalil yang mengatakan boleh adalah ketika seseorang hendak meminang, kemudian di dalam pinangan itu disyaratkan orang yang maju meminang disyaratkan punya niat untuk menikahinya. Berarti pertunangan itu muqaddimatan, sebagai pengantar dari pernikahan. Tentu yang terbaik pertunangan itu tidak dibatalkan, tetapi berujung dengan pernikahan. Nah, supaya tujuan tercapai, selama niat orang itu telah baik untuk meminangnya guna menikahinya, maka dibolehkan dia melihat dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian kalau seandainya meminang itu, atau ketika meminang, atau sesudah meminang, atau di saat pertunangan melihat yang dipinang, baik yang perempuan maupun yang laki-laki itu, apa landasan membolehkan? Yang nanti berujung dengan 3 pendapat yang saya katakan kemarin, yang dalilnya belum kita jelaskan. Pendapat yang pertama nanti membolehkan hanya melihat wajah dan telapak tangan serta punggung tangan. Telapak tangan serta punggung tangan. Jadi kalau di dalam nas ada bersebut kafun, itu berarti masuk telapak dan punggungnya. Nah, makanya kalau pergi umrah, saya ingatkan pergi haji, jangan dipakai juga sarung tangan yang bolong itu. Hanya telapak tangan saya yang tampak. Tidak ada perintah itu. Itu mengada-ada saja itu. Sebab punggung tangan tidak termasuk aurat dalam pendapat jumhur ulama. Karena itu tidak perlu ditutup. Bahkan ketika ihram umrah dilarang ditutup. Kenapa? Karena Nabi melarang wanita berihram memakai cadar dan memakai quffazain, sarung tangan. Saya sarung tangan itu tidak ada yang telapaknya siapa di punggungnya. Disuruh lepas oleh Nabi, berarti telapak tangan dan punggung tangan harus lepas, terbuka. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat itulah yang dikemukakan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga dalam mazhab al-Imam Malik ibni Anas, yaitu al-wajhu wal kaffain, wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi membolehkan melihat wajah, pendapat Hanafi wajah, kemudian kaffain, sudah wajah, kedua telapak tangan, kemudian yang ketiga al-qadamain, yaitu telapak kaki dan punggung telapak kakinya. Jadi mazhab Hanafi berlebih sedikit. Nah, kemudian muncul pendapat Zahiri yang mengatakan boleh mencalik sadonya. Nah, pendapat yang ketiga ini di drop sajalah.
Nah, dalilnya kurang kuat dalam hal ini, hanya berhujjah dengan umum. Jadi secara umum Nabi menyuruh caliak. Itu alasannya. Kenapa Daud Zahiri mengatakan boleh mencaliak tunangan tu sadonyo anan ke dicaliak? Nah, membaca serumik lo adanya tu. Nah, kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah karena Nabi menyuruh lihat. Mari kita lihat hadis-hadis. Saya coba nukilkan di sini ada 5 hadis. Dari situ kita tahu dalil masing-masing pendapat ini. Yang pertama adalah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah khataba imra'atan liyatazawwajaha. Dia hendak meminang seorang wanita untuk dinikahi. Faqala lahu, berkata Nabi kepada Mughirah bin Syu'bah, anazarta ilaiha, apakah engkau telah melihat wanita itu? Apa jawaban Mughirah bin Syu'bah? La. Tidak. Nah, tidak. Nah, apa kata Nabi SAW? Unzur ilaiha, pergilah engkau melihatnya. Jadi ini perintah Nabi. Unzur ilaiha. Nah, inilah yang jadi dalil bagi mazhab Zahiri. Nabi SAW kan menyuruh caliak. Tak ada dibatih dan Nabi caliak wajahnya, caliak telapak tangannya. Suruh caliak terserah anan tampaklah kecil. Nah, begitu mereka mengambil hukum. Tapi jangan katakan tu paham sasek luntan tu lai. Awak bisa tidak sependapat dengan itu. Tetapi mereka berhujjah dengan cara yang demikian. Nah, Nabi menyuruh melihat, tidak memberi batasan. Kalau seandainya betul dibatasi, maka Nabi tentu akan memberikan petunjuk batasan. Lihatlah, tapi caliak wajahnya saja ya. Caliak telapak tangannya saja, jangan lain. Nah, kalau tidak ada penjelasan seperti itu, maka berarti itu tidak ada penjelasan tambahan. Nah, mereka akan berhujjah dengan apa? Ta'khirul bayan indal hajah la yajuz. Menunda penjelasan padahal waktu itu sudah dibutuhkan tidak boleh. Itulah alasan mereka. Berarti secara umum kalau Nabi SAW telah memerintahkan untuk melihat, maka jelas itu berarti suruhan itu umum sifatnya. Nah, tapi bagaimana kita membantah dalil dari mazhab Zahiri tadi itu? Ketika Nabi SAW menyuruh Mughirah bin Syu'bah untuk melihat tadi, ternyata ada kisahnya. Mughirah bin Syu'bah datang ke tempat perempuan tersebut. Nah, dia datang. Diperintah Nabi, pergilah lihat. Dia datang, dia katakan kepada orang tuanya bahwa saya ingin meminang putri engkau. Yuridu zawad. Faqala Nabi, ketika itu dia ceritakan bahwa Nabi SAW menyuruh saya melihat putri engkau, Pak. Nah, diajukan permohonan kepada orang tua. Manyo anak apa tu, kamu nak mencaliak. Nah, mendengar itu, kedua orang tuanya tersinggung. Tu orang tua dulu tu ya. Orang tua kini nak tahu, Bu. Nah, dari bawahnya anak dengan malam dia orang tak aja tersinggung jadi. Orang tua dulu begitu. Ketika dia datang mengatakan, saya ingin melihat putri Bapak. Di dalam kisah itu dikatakan bahwa kedua faka'annahuma kariha dzalik. Kedua orang tua itu tidak senang ketika yang laki-laki ingin melihat anaknya. Nah, tapi ketika anak perempuan itu mendengar
bahwa yang menyuruh Mughirah melihat dia itu adalah Rasulullah? Kan begitu. Jadi anakku di dalam kamar kok. Nah. Ketika Mughirah berkata, Pak, saya mau meminang anak bapak, betul ingin menikahinya, tapi Rasulullah menyuruh saya melihat dahulu anak bapak. Orang tuanya tersinggung, tidak nyaman. Tapi terdengar oleh anaknya di dalam kamar. Fasami'a dzalik. Nah, apa kata wanita yang hendak dipinang atau anak gadis tersebut? Di balik tirai dia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzura fanzur wa illa fa anshuduk. Nah, kalau betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh engkau untuk melihat saya, lihatlah. Tapi kalau tidak, saya bersumpah demi Allah, engkau jangan lakukan hal yang seperti itu. Ah, itu wanita dulu tuh. Wanita kini ibu-ibu dan tahu. Nah, kalau betul ini perintah Rasul, silakan. Tapi kalau tidak, anshuduka billah. Aku bersumpah demi Allah, jangan engkau lakukan hal yang seperti itu. Begitu dia ingin menjaga. Nah, ketika diizinkan begitu, fanazartu ilaiha, aku lihatlah calon tunangan saya itu, fatazawwadtuha, aku nikahi dia kemudian hari. Jadi begitu kasusnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata hadis yang tadi unzur ilaiha itu, lihatlah dia, prakteknya tidak seperti yang dikatakan oleh mazhab Zahiri. Prakteknya Mughirah datang, kemudian dia minta izin kepada orang tuanya enggan untuk memberi izin karena dianggap merendahkan anaknya, tetapi anaknya mau dilihat karena di situ ada pesan Rasul yang menyuruh lihat. Artinya apa? Tidak bebas tanpa kait. Nah, jadi jangan dikatakan bebas tanpa kait. Artinya apa? Bahwa Rasul menyuruh lihat dalam batasan mana yang menjadi suatu alasan yang kuat untuk menikahinya. Cukup itu saja. Nah, dalam hal ini nampak bahwa pendapat mazhab Zahiri lemah dalam hal ini, dalam istidlal, dalam penggunaan dalil. Nah, cuma yang kita sedihkan setelah kita belajar membaca fikih seperti ini, kini tak modeliko lebih dari itu. Nyabonyo ke puncak lawang dulu. Kau nama rumi gini kau. Asiana bertanggung jawab atas ikut sadonyo kah? Tak kau awak orang tua. Nah, apa awak mengecekkan awak menjalankan amanah tu Pak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bawa mengecek tu ibu-ibu. Awak bertanggung jawab atas isi rumah tangga. Kan hadis itu acuk terdengar dari buya-buya awak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kan begitu? Ar-rajulu ra'in fi ahli. Seorang laki-laki melakukan tugas riayah. Tahu tak tugas riayah apa? Menjaga kehormatannya, menjaga diri orang yang di dalam tanggungannya itu dari segala hal yang akan menodai, merusak dan seluruhnya, menjatuhkan, apalagi dalam perkara yang maksiat. Itu tugas bapak itu. Nah, seorang ibu mengawasinya di dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, di mana ini? Kalau di dalam kajian para ulama berdasarkan kepada hadis tadi, begitu adanya. Awak tidak setuju pendapat Zahiri, tapi nanti jadi kini anak-anak awak ada lebih dari pendapat Zahiri. Bapak dan ibu-ibu pernah kan membaca hasil penelitian yang dilakukan dahulu di Padang ini terkait dengan anak-anak SLTA, berapa persen antara mereka yang telah terjatuh ke perbuatan maksiat melakukan hubungan sebelum pernikahan. Ngeri kita. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Tidak bisa kita katakan main tunjuk ini. Oh, kalau pemerintah ada batu. Satpol PP tidak jalan.
ikut MUI nak berjalan tugas, ada orang kanai nak awak bah. Bukankah anak itu kita yang diamanahkan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Dia punya kecenderungan di dalam dirinya sebagai satu tabiat dasar, mengakui adanya Rabb, namun patuh kepada penciptanya. Siapa yang membuat anak itu menjadi membelakang kepada Allah, menjadi menyimpang dari jalan yang benar, tidak mau tunduk kepada aturan Allah? Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidani, yang akan menjadikan dia Yahudi, ayu Nasrani, menjadikan dia Nasrani, ayu Majisani, menjadikan dia Majusi. Nah, terus kenapa kita berlepas tangan, cuci tangan, yang salah ikut, yang salah itu? Karena itu, kembalikan peran ibu dan bapa itu sesuai dengan tuntunan syariat, sebagaimana yang telah dipersiapkan sebelum pernikahan. Nah, jadi itu pendapat zahiri. Pendapat zahiri ini tidak kuat. Karena apa? Berhujjah hanya dengan dalil umum. Kemudian ada hadis yang kedua. Hadis Jabir bin Abdullah. Idza khataba ahadukum imra'atan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu meminang seorang wanita, fa in istata'a an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jika dia sanggup, mampu dia melihat wanita itu, apa yang membuat dia tertarik untuk menikahinya, lakukanlah. Ini juga jadi alasan bagi mazhab zahiri. Kan disuruh cari ana menarik, itu salah awak ana tertarik. Nah, tetapi dijawab oleh ulama lain, oh tidak begitu cara memahaminya. Kenapa? Karena yang menarik itu biasanya ada dua saja pada wanita secara garis besar. Yang pertama kecantikan, yang kedua adalah khusubah, kesuburan, karena dia akan menjadi ibu dari anak-anak. Nah, kalau itu kenapa harus ke aurat yang memang terlarang dilihat oleh orang asing? Cukuplah yang dua itu diketahui dari tubuh wanita, yang bisa untuk dari situ kita mengambil kesimpulan. Mana itu? Nah, itulah yang dijawab oleh mazhab Syafi'i, dijawab mazhab Maliki. Cukup dua saja. Wajah satu, kemudian telapak tangan satu, selesai itu. Apa yang membuat tertarik dari situlah nampak sadonya tu. Atau makanya ibu-ibu jangan luluan tangan ke orang. Nah, tahu seorang si awak tu. Nah, jadi wajah, kata fuqaha ahli fikih mengatakan, wajah itu majma'ul mahasin. Wajah itu kumpulan kecantikan. Jadi kecantikan wanita, cantik dan tidak, wajah dilihat. Sudah, kan sudah nampak wajah. Kemudian apa lagi? Telapak tangan. Telapak tangan ini menunjukkan khusubah, kesuburan, dan apa? Dan sikap dan perilaku dia selama ini dalam kehidupan. Jadi postur telapak tangan dengan postur tubuh wanita itu mencerminkan itu. Itulah hikmahnya, makanya laki-laki dan perusi tidak disuruh salam-salaman. Dalam syariat tidak ada suruh menyalam. Para sahabat wanita dulu ketika akan masuk Islam ingin membaiat Nabi seperti laki-laki, menyalami beliau. Apa kata Nabi? Inilah usafihun nisa, kata Nabi. Saya tidak menyalami wanita. Jadi kalau ada kasus pernah Nabi dipegang tangan beliau, Nabi dipegang tangan beliau oleh seorang tua atau berbagai macam, itu oleh seorang tua atau berbagai macam, itu bukan Nabi bersalaman mengulurkan tangan. Itu ada kondisi di mana orang tua menarik beliau, dan itu beliau mungkin menjaga perasaan orang tua tadi. Itu makanya kalau ada dibolehkan, itu antara dua orang yang tidak ada mazinnatus syahwah, tidak ada dugaan syahwat antara mereka. Tapi kini tidak. Abo mencalik cara pendidikan kini, anak SMA salam dia gurunya, cium tangan lagi. Jadi tidak heran kalau kadang-kadang murid jatuh hati ke pak guru, dan laki-laki jatuh hati ke ibu gurunya. Kalau nyolah balik, ya, itu tidak ada cerita salam cucuan, punggung tangan dicium berbagai macam. Anan rumi mana ibu-ibu je ustaz je model itu. Nah,
Adalah ustaz ke ibu-ibu 16 salam dah cium tangan cucu-cucuan ke buang orang tangan. Rasulullah tidak ada melakukan hal itu. Rasul jelas-jelas inilah usafiyun nisa, saya tidak menyenang. Kenapa? Salah satunya adalah telapak tangan ini gambaran khusubah, kesuburan tubuh wanita. Kalau bahasa orang awak, apakah dia berisi atau tidak berisi, berbagai macam nampak dari telapak tangan. Apa-apa tidak usah tanya, baca rohnya Ustaz, tidak usah lah. Nah. Kemudian yang kedua, karakter di rumah tangga. Seperti apa? Kan mudah diketahui. Kau kerajonyo pagi jago, sore itu pasang badak. Sudah badak, duduk cari api. Kumu badak lalu lihat. Nah, bisa tahu itu. Kau berarti dari hari ke hari, kalau 12 jam siang, 10 jam badak, 2 jam cari WA, gitu kan. Nah, mudah diketahui. Nah, karena itu selama dua bahagian tubuh itu telah mewakili, telah bisa dijadikan sebagai petunjuk qarinah tentang dua hal yang menarik, cukup. Tak perlu yang lain diizinkan. Nah, tetapi mazhab Zahiri mengatakan begini. Kata Jabir bin Abdullah dalam satu riwayat, atakhabba, saya mengendap-endap. Nah, untuk melihat calon saya itu. Nah, tetapi itu dijawab oleh mazhab Hanafi, kalau itu mengendap-endap, tidak mungkin dia sedang melihat wanita dalam keadaan tidak berbaju sama sekali. Berarti terlihat wanita dalam keadaan berpakaian rumah. Itu makanya di dalam mazhab Hanafi ditambah sedikit. Apa itu? Telapak kaki, punggung kaki dari betis ke bawah sedikit itu boleh terlihat, tapi tidak secara berterang-terangan. Kenapa? Karena pada hakikatnya wanita muslimah dan mukminah itu adalah pemalu. Nah, akan mau dia memperlihatkan di luar dari itu. Nah, dengan demikian, berdasarkan kepada dalil-dalil itu, pendapat yang kuat di sini adalah secara berhadapan kalau diizinkan, yang dibolehkan cuma wajah dan telapak tangan serta punggung tangan. Tapi kalau secara diam-diam, laki-laki hanya boleh melihat wanita dalam keadaan berpakaian rumah sebagaimana mazhab Hanafi, yaitu telapak tangan, wajah dan telapak kaki atau dari mata kaki ke bawah. Itulah batasan yang dibolehkan melihat. Dengan melihat itu sudah cukup menjadi alasan secara fisik untuk memilih itu sebagai calon istri. Nah, tapi untuk melihat itu ada 5 syarat. Kalau untuk mencalik itu, kanlah tahu wak batihnya tadi itu, ada syarat. Syarat yang pertama adalah tidak dalam keadaan berkhalwat. Itu syarat pertama. Jangan dibawa lo ke puncak lawang untuk mencari itu. Ikan rami situ. Ya rami orang sama pada itu. Seperangai sadanya. Tak ada artinya rami di situ. Sebab ketika itu dilakukan, berarti sudah menghampiri kepada perzinaan. Bukan itu caranya. Karena itu berpacaran bukan solusi untuk mengantarkan kepada pernikahan yang harmonis. Berpacaran jelas haram. Dari cara-cara yang dilakukan sekarang itu menunjukkan keharamannya. Jadi yang pertama syaratnya tidak dalam keadaan berkhalwat. Apa makna khalwat? Khulu. Ya, tidak dalam keadaan bersunyi atau tidak ada penghalang sama sekali untuk orang berbuat maksiat kalau dia ingin berbuat maksiat ketika itu. Ada orang bertanya, kalau ke bioskop kami berdua kan tak khalwat tu biar. Itu banyak lah orang satu nonton. Iyo, tapi orang lain tak tampak awak tak tampak orang. Berarti khulu. Kosong sebenarnya dari segala penghalang kalau orang akan melakukan perbuatan zina atau mendekati perzinahan. Jadi syarat pertama adalah tidak boleh khalwat, dalam berkhalwat. Tidak boleh juga dua secalik-mencalik tu. Nah, tetap dalam pengawasan atau muraqabah, dalam pengawasan wali orang tua. Yang kedua, tujuan melihat itu pernikahan, bukan untuk sekadar mencalik. Nah, ini di dalam berpacaran tidak ada i'tikad yang tegas di dalam itu. Bila ke menikahan entahlah.
Kalau dapat kerajo sudah kuliah. Kau tidak apa apa. Tidak jelas. Jadi tidak bisa disamakan. Karena itu saya tidak setuju ada istilah pacaran Islami. Lah jaleh pacaran balu di Islamian. Nah. Jadi jelas syaratnya adalah melihat itu adalah ada keinginan menikahinya, bukan untuk bersenang-senang saja, bukan untuk sekedar cubo-cubo. Yang ketiga, tidak boleh melebihi dari batas yang telah dijelaskan tadi. Yang keempat, syaratnya adalah yang akan menikah itu telah punya kemampuan secara fisik dan begitu juga secara finansial untuk menikah. Awak lu nak dua apa-apa tapi anak di orang nak dicalian. Baca rohnya. Menikah lu mampu. Tu bangkok kini mencalian. Kok leka jadi motivasi mencari pak model itu. Nah, harus sudah ada kemampuan. Dengan itulah bisa dikatakan bahwa dia sudah punya niat untuk menikahinya, bukan untuk sekedar bersenang-senang melihat anak orang. Yang kelima, hendaklah melihat itu ketika khidbah atau mendekat di saat akan khidbah. Tak boleh minangnya tahun mongko, caliannya tahun kini, tidak bisa. Harus waktu dekat. Nah, mengapa demikian? Karena pertunangan yang paling baik itu adalah yang paling pendek waktunya, bukan yang paling panjang. Jadi pinangnya kini, nikahnya 3 tahun lain, tidak. So itu membuka ruang terjadinya apa? Terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan khidbah. Syaratnya yang lain adalah terkait dengan masing-masing. Yang laki-laki memang halal untuk menikahi, yang perempuan memang halal untuk dinikahi, tidak terikat dengan pantangan larangan apakah mahram atau di dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Jadi ini pinang lo bini orang. Dan termasuklah di antaranya adalah jangan dipinang pula tunangan orang. Karena Nabi mengatakan la yaktubur rajulu ala khidbati akhi wa la yabi'u ala bai'ati akhi, dalam riwayat lain wa la yasumu ala saumati akhi. Jangan seseorang meminang di atas pinangan saudaranya, dan jangan pula berjual beli di atas jual beli orang lain, dan begitu juga malah menawar di atas tawaran orang lain. Selesaikan dulu dengan orang itu, kalau sudah jelas baru boleh maju. Jadi jangan dipakai istilah sebelum janur kuning melingkar masih bisa diperebutkan, itu tidak masuk ada tuh. So itu merusak tatanan sosial. Orang menjadi bersinggungan karena itu. Begitu Islam menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. So kalau orang nalah dipinang pula terjadi permusuhan. Orang akan tersinggung, ini akan merasa direndahkan. Nah, karena itu syariat telah melarang perbuatan yang demikian. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka bolehkah mereka bertemu? Boleh. Dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syarak, tapi tidak dalam keadaan berkhalwat. Bolehkah mereka berbicara? Boleh. Bolehkah mereka berdialog untuk mencari bagaimana karakter masing-masing, untuk melihat apakah memang harus ada yang disesuaikan nanti. Kenapa? Karena ini akan bertemu adalah dua orang yang tumbuh di dalam pendidikan yang berbeda, dalam asuhan yang berlain, dalam karakter yang tidak sama. Karena itu perlukah mereka hal itu? Kalau memang diperlukan, dibolehkan dalam batasan-batasan yang diizinkan oleh syariat. Boleh. Datangnya ke rumah, silakanlah mota. So ada mungkin yang perlu mereka sepakati. Kecil laki-laki, awak le suka jariang gitu. Ambo pantang jo jariang dah, gitu kan? Kecil laki-laki, udah di jariang tak makan, kena ada masalah betul. Nah, biarlah nyo sesuaikan. Kalau begitu jariang sekali, 3 kali ndak, ada. Jadi bisa nyo sesuaikan itu. Banyak hal mungkin yang perlu dia
bicarakan. Karena rumah tangga bukan rumah tangga sehari dua hari. Ada kadang karakter yang tidak sama. Ya perlu. Kemudian diberi ruang mereka untuk apa? Untuk bertukar fikiran. Tapi ingat, tidak dalam berkhalwat, tidak dalam mendekati zina, dan tidak pergi kemana-mana dengan berduaan saja yang membuat mereka berpeluang berbuat maksiat. Nah, bagaimana kalau mereka nanti bertukar fikiran misalnya dengan media sosial? Selama batasan-batasan mereka itu ada, bukan hal-hal yang dilarang syarak, tidak ada masalah kalau mereka sudah bertunangan. Nah, tapi kalau di luar dari itu memperlihatkan foto cidik tanpa jilbab, itu tidak itu. Nah, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tapi dalam batasan-batasan yang boleh oleh syarak, boleh. Kenapa? Kenapa Islam membolehkan yang demikian? Datang melihat, berbicara. Karena Islam tidak menginginkan rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang asing yang tidak saling mengenal, yang akhirnya akan merusak satu sama lain nanti jadinya. Nah, termasuk bicarakan, tapi bicarakan hal-hal yang pokok dalam membangun rumah tangga. Apa contoh? Yang cari persoalan terus adalah bekerja. Itu selesai sebelum menikah. Kecik na laki-laki, ambo yon da iyo do. Istri ambo bakarajo, ambo ingin istri ambo di rumah saja. Kecik nan padusi, amma ambo lapayamnya kola nambo. Nah, itu perlu dicari solusinya. Tapi kalau laki-laki mengecen, biarlah ambo kini dah bersekolah, tak tolong ama, tak tolong apa, nalah payamnya kola nambo. Kalau lah jauh dah menanti, tentu dah menjadi junjungan nambo. Kalau itu selesai masalah. Tapi ketika dalam praktek ternyata ada nak selesai. Kata satu lo amak tadi. Amak kau nak tahu pandai jadi mintua tu. Nyo kalau istri anak awak lah jadi istri seseorang, awak yang selesai. Pokoknya bau turun dari rumah gadang bininya. Pokoknya suruh berhenti kerajo, yo haknya. Nyo suami istri. Yang penting dia bertanggung jawab. Jadi tidak ikut campur wak lain. Tu jadi mertua teladan modal itu. Bukan nanti sebentar kepo ke anak awak. Cik anak benda kini yang kepo nama. Pertanyaan. Nah, sekian menikah kecian. Kau nampak galang kau sejak menikah dah berubah-ubah segadang nama balian dulu. Apa urusannya? Itu dah urusan awak lah tu. Bukannya balian galang bininya ke tidak, tu urusannya berdua. Nah, disitulah perlu ada pendekatan. Dan kita juga yang keluarga besar juga saling memahami. Nah, bagaimana kalau seandainya setelah dicoba untuk menjalani pertunangan, tibalah masanya satu saat ketika menikah ternyata gagal pertunangan tersebut. Nah, apakah boleh janji bertunang itu dibatalkan? Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Boleh tak janji bertunang itu, pertunangan itu dibatalkan? Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan janji pertunangan itu tidak boleh dibatalkan karena apa? Itu janji amanah yang harus ditunaikan. Berarti itu punya komitmen yang tidak boleh diungkai. Berdasarkan kepada hadis, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanah, dulu berjanji. Kemudian yang kedua, dalil yang mereka pakai adalah mengingkari. Janji adalah salah satu sifat orang munafik. Ayatul munafik salas, kan begitu? Tanda orang munafik 3. Di antaranya adalah idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Nah, berdasarkan kepada itu, maka janji harus dipenuhi. Kalau ada yang mengingkari itu berarti dia telah melanggar larangan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh saja mau terus atau mau tidak terus, itu kan terserah orang ini. Kenapa? Karena pertunangan bukan pernikahan.
Jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat masing-masing pihak, karena itu hanya rencana. Nah, apa yang menjadi dasar? Sumpah saja, sumpah ya. Kalau ada orang bersumpah untuk melakukan sesuatu, ternyata yang dia persumpahkan itu tidak baik, ada yang lebih baik. Boleh nggak dia pindah dari sumpahnya itu? Ya boleh. Nah, dengan alasan itu, apa pula masalahnya? Dia tidak lanjutkan. Nah, pendapat yang kita pilih adalah memang, ini yang ketiga ya, memang janji pertunangan itu tidak memiliki ikatan seperti pernikahan, tapi membatalkannya tanpa alasan tidak dibenarkan. Tapi kalau membatalkannya karena alasan maslahat yang lebih besar, kalau dilanjutkan misalnya, ini pernikahan ini tidak akan membawa kepada kesesuaian, karena dari awal sudah terjadi pertikaian panjang saja, tidak ada dan cocok cialah juga. Kalau dilanjutkan demi menjaga maslahat yang lebih besar, menolak mudarat yang lebih besar, biarlah yang ini ditempuh, dibatalkan pertunangan. Sebab kalau dilanjutkan nanti rumah tangga berantakan, sudah ada anak, sudah ada keturunan, yang korban akan lebih banyak. Bukankah rumah tangga itu ditujukan litaskunu ilaiha, agar kamu berusaha bisa menemukan kedamaian dengan pasanganmu? Kalau itu sudah terlihat tidak, berarti tujuan pernikahan tidak akan tercapai. Kalau alamat seperti itu jelas, maka boleh hukumnya membatalkan pertunangan, tidak termasuk ke dalam larangan tanda munafik tadi. Tapi kalau tidak ada alasan, hanya dek karena rambang mato, kan ada tu orang sudah dipinang iko rupanya ada lo iko nan lebih lo leh. Orang yang seperti itu berarti tidak punya alasan sebenarnya. Yang seperti ini jelas adalah kezaliman, walaupun dia boleh untuk membatalkan, tetapi dia tidak bersikap adil kepada calon pasangannya. Jadi hukumnya apa? Kalau ada sabab yang kuat, boleh dibatalkan. Nah, cuma pembatalan pertunangan tidak selesai sampai di situ. Ada dampak kemudian. Apa dampak dari orang mundur dari pertunangan? Yaitu ba'ako salamo betunang lah ado paragian, lah ado nan dititipkan, kadang mahar lah disimpan-simpan, kadang uang japutan lah bantahan lo kau nama japui kau. Nah, bagaimana status pemberian-pemberian itu? Apakah bisa begitu saja? Nah, disinilah para ulama dalam masalah pertunangan berpendapat, apa dampak dari gagalnya pertunangan? Ada yang surut dari pertunangan tersebut. Terkait dengan apa? Hadiah. Terkait dengan apa? Mahar yang sudah diansur. Terkait dengan syarat-syarat yang dibuat-buat, yang tidak ada di dalam syarat, tapi dibuat-buat oleh tradisi dan budaya. Bagaimana kedudukannya? Ini pembahasan ahli fikih dalam perkara ini. Yang pertama, biasanya yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada tunangannya ada dalam dua kategori. Yang pertama adalah hal-hal yang terkait erat dengan nikah, dengan pernikahan langsung. Seperti apa? Mahar, tempat tinggal, dan berbagai macam, yang itu hanya bisa didapatkan oleh wanita ketika akad nikah telah terjadi. Nah, kalau demikian adanya yang diberikan itu, maka laki-laki punya hak untuk meminta kembali, dan kemudian wanita mesti menyerahkan. Kenapa? Karena dia tidak berhak untuk menguasainya, melainkan dengan ijab dan qabul dalam pernikahan. Jadi kalau sudah diberikan mahar, misalnya dititip dahulu, nah maharnya banyak, nah sudah diberikan dulu separuh, simpan yo. Jadi ini kaitannya mahar.
Tidak halal bagi wanita tersebut untuk mempertahankannya kalau pertunangan batal. Kenapa? Karena seorang wanita baru berhak mendapatkannya dengan apa? Dengan nikah. Sekarang pernikahan tidak terjadi. Khitbah pertunangan bukanlah pernikahan, tetapi janji untuk menikah. Begitu juga nafkah. Misalnya dia sedang, ini untuk belanja awak suak, kalau awak lah nikah, tolong disimpan. Atau mungkin sedian rumah untuk awak tinggal suak setelah suami isteri. Yang semua yang terkait dengan pernikahan baru bisa dikuasai dan dimiliki, itu kembali kepada laki-laki. Nah, itu kategori pertama. Kategori kedua, pemberian itu tidak berkaitan erat dengan pernikahan, tapi boleh saja orang beri memberi, itu yang disebut dengan hadiah. Kan kadang demi menyenangkan calon istri, pergi ke mall, pilihlah baju. Pas batal pertunangan, rupanya kwitansi lengkap baju. Nyetongnya beli sudah boleh enggak itu? Nah, terkait dengan hadiah, hukum hadiah itu kan boleh, bahkan disunnahkan. Kata Nabi SAW, tahadu, saling berhadiahlah kamu, tahabbtum, kalian akan saling menyayangi dengan hal itu. Jadi orang bisa saja berhadiah, dan hadiah itu tidak boleh rujuk kembali, artinya tidak bisa ditarik kembali. Karena itu hadiah zauj, yaitu hadiah calon suami itu kepada calon istrinya di masa pertunangan, bisa tujuannya untuk saling mendekatkan supaya lebih ada hubungan kasih sayang berbagai macam. Yang jelas hadiah dalam pandangan ulama sama kasusnya dengan hibah. Menarik hibah tidak dibolehkan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik balik hibahnya sama dengan wawau memakan muntahnya. Nah, begitu. Dan itulah yang dinyatakan di dalam berbagai mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Hambali. Nah, tetapi kalau itu terkait dengan pernikahan, boleh dia tarik kembali. Tapi kalau tidak terkait dengan pernikahan secara langsung, seperti mahar, gitu juga nafkah setelah menikah, itu tidak ada hak untuk menarik balik. Itu pendapat yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada kaitan secara langsung dengan nikah. Nah, karena itu perlu juga dibicarakan dan diberitahukan kepada orang yang sedang bertunang bahwa segala hal yang diberikan itu tidak semuanya hak untuk ditarik kembali, supaya jangan jadi pertikaian di kemudian hari. Sekarang kan terjadi begitu. Di masa bertunang, ini sudah diberi, ini sudah diberi, tetapi tidak jelas ini pemberian untuk apa. Kadang yang repot mana, rekening lah bersarahkan berbagai macam. Dek teloro mana sayang dia. Nah, gagal akhirnya terjadi pertikaian. Nah, karena itu perlu setiap orang yang melangkah dalam suatu langkah kehidupan, dia harus tahu petunjuk syariat, mana yang akan dia lakukan dan apa konsekuensinya, mana yang jangan dia lakukan dan apa konsekuensinya. Tapi selama ini kan kita asal saja. Nah, terus terjadi batal pertunangan. Apakah berhak satu sama lain meminta ganti rugi? Nah, itu yang jadi persoalan sekarang. Nah, persoalan ini rumit pembicaraannya di kalangan ahli fikih. Sebagian dari aturan-aturan di berbagai negara
ada yang meletakkan apa? Ganti rugi. Apabila ada kerugian yang ditimbulkan oleh itu. Nah, kecenderungan kerugian itu biasanya datang dari pihak perempuan karena dianggap mempermalukan. Tapi kalau awak fikir mana, ba'a mau ku malu tu. Nah, di situ yang rumitnya dah. Sampai di mana? Yang jelas, rasa malu itu disebabkan karena apa? Karena dari awal tidak mengikuti petunjuk syariat. Syariat tidak pernah menyuruh kita mengi'lankan pertunangan, mengumumkan pertunangan. Awak nak mengumumkan. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, apa yang mengakibatkan kerugian? Karena kecerobohan awak. Apa kecerobohan itu? Bertunang baru heboh koran. Nah, rupanya pas batal heboh pula koran tadi. Nah, berarti rasa malu, merasa direndahkan itu bukan muncul dari tuntunan syariat sebenarnya. Syariat tidak menyuruh kita memandangkannya. Yang disuruh a'linun nikah walau bisyah, itu yang disuruh. I'lankanlah, umumkanlah pernikahan walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Adakah hadis yang menyuruh a'linul khitbah? Umumkanlah pertunangan? Tidak ada. Nah, karena itu konsep tentang kerugian immaterial itu tidak bisa dimasukkan sebenarnya dalam pertimbangan untuk dibebankan ke pihak yang lain. Kenapa? Yang pertama, tidak terukur. Kecuali kalau kerugian-kerugian disebabkan oleh kecerobohan dalam material, itu bisa dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Nah, dengan demikian maka kita sudah mendapatkan kesimpulan sebelum insyaallah pekan depan kita masuk kepada bab nikah lagi. Ini baru khitbah selesai. Setidaknya ada 8 perbedaan antara nikah dengan khitbah. Yang pertama, kalau nikah punya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Khitbah tidak punya rukun dan syarat yang mutlak. Selama seseorang datang meminang kemudian diterima, ya nikah selesai, khitbah pertunangan selesai. Itu beda yang mendasar. Tapi kalau nikah tidak bisa seperti itu. Dia ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau tidak terpenuhi maka batal. Yang kedua, perbedaannya, pernikahan itu mengikat kedua belah pihak. Tidak bisa dilepas begitu saja kecuali dengan talak atau difasah atau khulu'. 3 cara melepaskan ikatan pernikahan. Itu makanya wanita ditimbang-timbang betul. Sebab dari 3 itu hanya 1 yang punya hak wanita. Khulu', talak tebus. Talak tidak ada pada wanita. Fasakh nanti ada pada waliul amr. Nah, karena itulah makanya wanita butuh timbangan dari wali. Jangan begitu saja mudah masuk ke dalam kehidupan berumah tangga tanpa pertimbangan orang yang tulus sayang kepada kita dan berpengalaman hidup berumah tangga. Itu makanya wali diberikan kewenangan bersama dengan perempuan. Jadi bedanya apa? Pernikahan mengikat sedangkan pertunangan tidak. Yang ketiga, diharamkan mengakadkan wanita yang telah ada akad nikah dengan yang lain. Haram kalau pernikahan. Sedangkan kalau terjadi itu batal. Jadi kalau terjadi yang dinikahkan ternyata istri orang, batal pernikahan yang kedua. Itu tidak ada sama sekali. Berbeda dengan pertunangan. Haram meminang tunangan orang, tapi kalau terjadi pernikahan atas tunangan orang, apakah pernikahan batal? Tidak. Dia tetap memikul dosa, tetapi pernikahan dengan tunangan orang itu tetap sah selama terpenuhi rukun dan syarat. Kemudian berikutnya, akad nikah ada konsekuensi, bisa berhubungan dan berbagai macam. Pertunangan tidak ada. Dia hanya sebatas janji untuk menikah. Jadi tidak boleh dibawa-bawa kemana-mana, tidak dibenarkan. Yang kelima,
menikah. Apabila terjadi talak setelah pernikahan yang sah dan pergaulan, maka mahar seluruhnya harus dikembalikan. Kalau belum bergaul, separuh dari mahar. Sedangkan terkait dengan pertunangan, ada pertimbangan dahulu, apakah ini terkait mahar. Kalau mahar tidak bisa dikuasai, harus dikembalikan. Sedangkan kalau pernikahan, mahar didapat oleh istri seluruhnya. Tapi kalau pertunangan, mahar ditarik kembali oleh yang laki-laki. Kemudian berikutnya, kalau pernikahan, hadiah yang telah diberikan kepada istri selama masa pernikahan terjadi perceraian, tidak boleh ditarik balik. Tidak boleh cerita sudah cerai, tu betong segaluanan diagi selama rumah tangga, itu tidak benar itu. Nah, berbeda dengan pertunangan. Kalau pertunangan, hadiah, ada pendapat ulama tadi yang saya katakan tidak boleh ditarik, tapi ada sebagian kalau dia terkait dengan hal tertentu bisa saja, tapi itu dibuktikan nanti. Yang ketujuh, akad nikah tidak bisa dilakukan melainkan atas wanita yang jelas-jelas diketahui siapa dia, harus muayyan. Tapi kalau khidbah, pertunangan, boleh enggak walaupun tidak dilihat? Ya boleh, walaupun sebaiknya tentu dilihat. Tetapi kalau tidak, ya tidak usahlah, ambo percaya saya kapak tu nyo, anaknya ndak ada. Boleh kah? Boleh, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan larangan-larangan dalam pernikahan, juga tentu berbeda nanti dengan pertunangan. Jadi ada 8 perbedaan yang mendasar antara pertunangan dengan pernikahan. Nah, setelah kita faham muqaddimah itu, kita sudah bisa melihat mana yang benar ada di dalam tuntunan syariat. Jadi nanti jadi kini kok di dalam pinang meminang itu ternyata syarak tidak sampai seberat itu. Nah, karena itu anjuran ambo ke masyarakat Minangkabau, jangan dipabarik-barik bana. Jangan dipabarik-barik bana. Boleh hal-hal tertentu itu sebagai tradisi, tetapi jangan sampai kalah pula asal dek karena hal-hal tambahan itu. Akhirnya perhelatan atau pertemuan orang ini ya seperti gulai, banyak lo coba ada pada daging. Nah, jadi yang penting di dalam syariat kita, apa yang menjadi ketentuan itu kita jalankan. Hal-hal yang lain kalau tidak mampu, maka tidak perlu memaksakan diri padanya. Termasuk juga aturan-aturan yang dibuat. Bukan kita ingin melonggar-longgarkan sebenarnya. Ada pula orang mengatakan itu nak merusak adat. Bukan. Karena adat itu dibuat dahulu untuk kemaslahatan. Kalau kondisi sudah berubah, jangan pula adat itu menjadi beban yang akhirnya memberatkan dan orang tidak sanggup untuk memikulnya. Syariat saja punya ketentuan bahwa al-amru idza daqat tas'a, suatu perkara apabila telah menyempit dia akan melapang sendirinya. Kalau tidak mampu kita melakukan, bicarakan sebaik-baiknya bagaimana saling meringankan. Wallahu a'lam.